بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه: ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع ولا تتصنع تصنع المرأة بالتزين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوقع كثرة البخل والإسراف في الجهد، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا كنت عليه، وإن رأوه كثيرا لم تبلغ خط رضاهم، واجفوا من غير علم وقف ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم، وإذا خاصمت فتوقع وتحفظ جهل وتحفظ من جهلك وعجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من ورائك، ولا تجث على ركبتيك، وإذا هدأ غضبك فتكلم. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian masih kita membicarakan di bagian akhir daripada kitab ini tentang bagaimana cara kita bergaul. Maka diantaranya lagi kalau kita sedang bercerita sesama orang lain, jangan engkau menceritakan tentang kekaguman engkau terhadap anak engkau, terhadap qasidah yang engkau baca, terhadap pembicaraan engkau, terhadap karangan engkau, dan terhadap yang spesial buat engkau. Jadi kalau kita dengan orang berkisah, jangan menceritakan kehebatan orang. Anakkah pintar, orangkah pintar bacaan, atau seorangkah gagau, jangan kisah ke orang. Nah, itu. Ini adab namanya, ini etika di hadapan orang lain. Itu diantaranya ya. Kalau berkisah, biniku tuh kamu tahan di ranjang, terus ya curi orang nih orang. Gak usah dikisahkan ya, itu seorang ya lo lemah yang sama lo nih kuat juga kan. Siapa dulu? Sebelah tetangga ya. Tetangga. Jadi apapun yang kita miliki tidak usah terlalu diceritakan kepada orang lain. Ini cara kita berkisah dengan orang. Habis itu apalagi wala tatasanna tasannu al-mar'ah tazayyun. Kalau kita berpakaiankah, berpenampilankah, jangan menyerupai cara berpakaian dan gerak-geriknya wanita. Ya, itu aja. Kalau kena selajur, sakit semua. Terlanjur tidak bisa membuangi mana? Udah timbul letoy. Benar-benar botak juga. Tapi letoy. Jangan. Termasuk kita bergurauan atau berlucu-lucuan, mohon maaf sekali. Ini 17 Agustus main bola pakai baju daster.
laki-laki nggak boleh. Atau sebaliknya, bini-bini lomba futsal pakai celana pendek, tambahnya nggak boleh tuh lah. Apa aja lah yang menyerupai, baik yang laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Nah, itu nggak boleh. Itu lagi sambungan minggu lalu ya. Kemudian lagi wala tatabaddal tabaddul 'abdi wa tawaqqa kasratul kuhli wal israf fid duhni. Jangan berpenampilan kita nih di depan orang jangan terlalu kumuh. Tabaddul 'abdi itu penampilan orang yang tidak punya apa-apa. Jangan ditunjukkan kemiskinan seorang tuh lah. Itu. Artinya berusaha mungkin seindah-indahnya kita punya penampilan walaupun buruk, walaupun murah, tapi jangan diburuk-burukkan, jangan dimurah-murahkan tadi ya, jangan dikumal-kumalkan baju. Ini banyak aja baju di rumah pakai yang robek, yang kayak lap sudah. Itu namanya tabaddulal abdi. Itu berpenampilan sebagaimana penampilan hamba budak seperti itu. Tidak boleh. Dan jangan bagi laki-laki memakai celak mata terlalu tebal. Boleh laki-laki pakai celak mata merupakan sunnah tapi tipis. Kalau tebal gini-gini. Nah itu aja. Anak lagi halus itu bagus dipasangi celak mata lah dulu Arif, biar jangan gampang kena penyakit uyun, penyakit mata. Bagus jadi dicelak mata, celak. Wal israf fid duhni, pakai minyak harum 2 ember sehari. Nggak boleh yang terlalu banyak maksudnya. Jangan berlebihan pakai minyak wangi. Sekedarnya aja lah. Anak mabuk orang mencium bau minyak harumnya, padahal mahal minyak harumnya. Nah itu ya, cepat aja. Kemudian insyaallah paham semuanya. Wala tulahi fil hajat nah kalau perlu dengan orang jangan memaksa. Jangan memaksa kebutuhan. Pokoknya awak harus datang malam ini. Kok betul-betul Nah, jangan kayak gitu caranya ya. Walaupun kita bos, walaupun kita orang atasan, jangan dipaksakan seperti itu. Ini anggota anak buah tapi ini manusia juga, ini umat Nabi juga, ini punya iman juga gitu. Jadi jangan mendesak orang kalau kita punya kebutuhan. Ayo gotong royong, RT 7 harus turun semuanya, tidak turun. Waduh, ini kejam betul ini. Wala tusyajji' ahadan 'ala dzulmi. Jangan membawa orang berbuat zalim. Itu biasa kalau lewat pagi motornya putus, coba itu kempesin balik malam-malam, atau patah spionnya kah, itu ukuran suruhnya, atau membawa kawan mencuri sama aja tuh, menyuruh orang berbuat zalim. Pokoknya jangan berbuat maksiat tuh jangan berbawaan lah bro, jangan berbawa orang, atau seorang tidak bisa suruh orang lain sama aja tidak boleh juga itu. Apalagi wala tu'allim ahadan min wala tu'allim ahadan min ahlik wa waladik fadlan an ghairihim midda rahmanika fa innahum in ra'ahum qalilan dunta alaihim wa in ra'ahum katsiran lam tablugh qattu ridahum. Nah ini rahasia buat laki-laki ini, tapi rahasianya disampaikan. Nah, jadi buat suami punya duitkah, punya petis, punya kelebihan, jangan semuanya dikisahkan dengan bini. Wah, menang dah malam ini. Nah, itu tugas laki-laki. Sok ya. Tapi ya ini beb, gaji 7 juta tuh rekening sudah dijawab laki bini dah, selesai urusannya itu. Mau kayak apa lagi? Bukulim simpan kerja kan sebulanan tapi gaji sudah ketahuan kau bini tadi. Ayo udah bisa apa lagi dah, beli pentol lah ya gitu ini dah. Maka aturannya si laki tadi itu semua yang kita miliki jangan sepenuhnya kita tunjukkan kepada ahli, kepada keluarga, baik anak kah, ibarat dapat duit disimpan separuh. Nah ini gajiku ya, umpama, atau ini hadiah ceramah tadi itu. Guru ke saya laki ya kan, berapa dapat 600 saja, payah pelit uangnya. Padahal 600-nya disimpan didin dah, dengan kawin lagi.
Jadi maksudnya si pemimpin rumah tangga, apa karena maksudnya itu tujuannya ada hikmahnya tuh. Kalau kena perlu mendadak kah, ini nah. Namun semuanya dikunci oleh si bini, selesai repot. Kalau kiamat itu belum datang, cuma tanda-tanda kiamat sudah datang gitu. Nah. Kalau semuanya dimiliki bini, beli rokok minta bini. Aduh, ya sudah tuh. Mu'adzabun fid dunya gitu. Tersiksa sudah di dunia ya. Pak Guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya. Jadi bini itu termasuk punya perasaan gawe-gawe lagi pusing ya. Tegang muncul sih. Nah, jadi itu bini anak itu termasuk makhluk kan. Nah, jadi ini cara etika kita bergaul dengan keluarga. Itu dengan bini anak tuh, apalagi dengan orang lain mate. Cair 2 miliar pakai sambil kemana-mana pakai sahab. Habis orang besok datang guruyun, utang duit, kan repot sendiri jadi ya. Kalau kamu punya harta sedikit, hina, itu lah. Kalau kita pakai sahab, cuma dikitnya duit pian bang, makanya nukar gincu punya mamanya. Punya banyak bang, wa in ra'ahu katsiran laqad luqatu ridahum. Kalau punya banyak, punya duit banyak pokoknya. Engkau pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan bini. Walaupun banyak sudah. Hanya makin banyak juga tuh kebutuhannya. Tadinya MX aja motornya. Dengar laki cair lalu minta belikan Fortune pulang sebiji. Ya kalau jadi enggak bakal kita itu kalau ditunjukkan harta, percaya dia kata Imam Ghazali tidak bakal bisa memuaskan sepenuhnya untuk harta, untuk bini tadi dengan harta saya gitu. Wajfihim min ghairi amtin. Kalau ini kita bergaul dengan orang lain pulang, kalau mereka punya salah kita menghindar aja. Kalau ada orang salah kita menghindar. Walunna lahum min ghairi taqfin. Dengan orang lain usahakan selemah mungkin, selemah lembut mungkin, tapi jangan kayak orang hina juga, kayak orang lemah letoy. Bukan seperti itu arti lemah lembut tadi. Hormat, cium tangan bolak-balik, tapi hutang enggak bayar. Lain. Lemah lembut tuh, ya lemah lembut pokoknya sudah. Lemah lembut Wala tuhazil ammatak. Jangan banyak bercengkrama, cendergurau dengan. Kalau ini ammatak itu budak perempuan ya, budak perempuan. Kalau sekarang mungkin pembantu lah ya, tapi pembantu bukan budak ya. Jangan pokoknya bawahan, jangan terlalu banyak bergurauan. Apa sebab di bawah muruah kita juga image kita hilang jadinya. Itu. Kemudian lagi wala abda, baik laki-laki atau perempuan. Fayasqutu bi min qulubihim, di bawah kita hilang di mata mereka. Kalau kita tegurnya enggak pakai lagi. Bis wa idza khasamta fatawakkal wa tuhaffid min jahdika. Kalau ini habis ya tadi kisahnya habis sudah. Kemudian lagi kalau andai kata terjadi antara kita dengan orang lain terjadi perdebatan, berkaitan kah atau segala macam, maka tenangkan jiwamu. Fatuwakil wa tahfaz min jahlik. Jangan ditunjukkan kebungalan kita di hadapan orang. Ini lagi bertengkar ya. Maksudnya apa itu biantaf ada au taqula ma yukhalifu syar'a. Kalau kita kurang kontrol, lagi berkaitan itu, lagi berdebat itu bisa keluar ucapan yang melanggar syarak. Seperti itu. Wa ajalatika. Dan jangan buru-buru menjawab saat bertengkar, apalagi saat marah. Kalau lagi marah, jangan dulu menjawab pertanyaan orang. Termasuk WA cuma atau teleponan. Kalau kita lagi emosi, WA tuh di stop aja dulu, simpan. Paling 2-3 jam dingin, bawa budu, rendam segala macam itu hilang sudah emosi, baru balasi. Insya Allah balasannya tidak sama dengan seperti yang tadi itu. Apa sebab? Supaya jangan terjadi permusuhan terlalu jauh kita ini.
yang berkelahi. Di sini dipadahkan belum ya. Itu tadi. Kemudian wa tafakkar fi hujjatik, kalau pengen debat, pengen berhujjah, pengen berurusan itu pikirkan baik-baik apa yang mau kita bicarakan. Wala tukasir al-isyarah biyadik, dan tapi banyak tunjuk-tunjuk. Wala tukasir al-iltifat. Ini lagi kaisar orangnya, kayak plena, anu bolak-balik ini mata gitu lah. Jangan tapi banyak menoleh. Oh, illa man wala tajuzza ala rukbatik, jangan duduk di atas lutut. Duduk di atas lutut. Duduk yang bagus lah kalau berwal itu. Duduk di atas lutut. Nah, masa pakai kayak gini? Ya gitu ya. Duduk yang rapi gitu. Saya cepat aja ya. Kemudian wa idza hada ghadabuk fatakallam. Kalau sudah emosi itu hilang, maka silakan Anda bicara. Jadi kalau lagi marah jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Baik dalam perdebatan ataupun di dalam rumah tangga. Jagai baik-baik. Kalau lagi marah, mending keluar aja. Saya 3 hari tidak ngulik-ngulik berarti marah jujur ini. Ini maksudnya redam emosi. Ya, redam emosi. Jangan ngomong waktu puncak-puncaknya marah. Kalau kita ini manusia, ada temperamennya tuh, ada rata-rata kita tuh ada gitu. Nggak mungkin kita ini dilahirkan langsung penyabar, nggak bisa. Pasti belajar sabarnya itu. Belajar sabar. Itu. Bal yang bagilah ke antas kutah kata tawadhu. Jadi waktu marah tadi, di sini dianjurkan kau diam, jangan komentar. Bahkan kalau bisa wudu. Orang lagi marah tuh, bawa wudu. Apa sebabnya? Bunyi guru sekumpul. Dengarin. Bunyi guru sekumpul, orang pemarah itu inya panas. Panas. Nah, panas itu api. Api itu dari syaitan. Orang marah, orang lagi emosi berat. Jawab ke kepalanya itu apa namanya? Hangat, kayak demam, bahkan keluar keringat, saking panas itu. Orang lagi emosi berat tuh, nah, apalagi kemarahan itu kancak keluar dengan ini gitu, kencang kayak gini. Nah itu orang lagi panas itu api itu minasyaitan. Nah gitu. Nah api itu padamnya dengan apa? Dengan air. Maka saat marah kita dianjurkan berwudu. Jadi berwudu. Sehingga ke masjid lagi dijalankan marah, ibu urusan tidak clear, lagi nyetir, marah minta ampun, udah telepon aja, cari musola singgah berwudu situ, supaya buncak tentunya yang 16-20 itu keluaran maksudnya, supaya hilang marah. Nah ini bagi kita yang kemarahan ini, bagus dilantai ibu wudu. Bu, laki pian kemarahan suruh wudu aja. Sedikit masakan marah, masakan kemanisan marah. Padahal gulanya yang kayak semalam juga kan masak ulang hari ini teh. Hari ini ngamuk pada kemanisan. Besok olahkan dengan ukuran yang sama, pada hanya kalau pulang hambar. Nah, intinya kemarahan gitu aja. Nah, wudu pian kai gitu, wudu aja, wudu. Ini kan kemarahan, suruh juga wudu. Bila jadi mau juga marahnya hilang wudunya dilelam. Nah itu tambahan aja bercanda itu. Siapnya payah nak kawin cari duit ke lawas-lawas loh. Beda dapat dilelam. Iya. Jadi kesimpulannya kalau marah siapa aja suruh wudu. Jangan penting pungas, jangan wudu pokoknya. Wudu. Habis kemudian wa idza qarraba as-sultan fakun minhu ala haddis sinan. Kalau ada pejabat pemerintah yang mendekati Anda, tapi pejabat yang palsu bang di sini padahalnya ya, pejabat yang nakal. Tidak semua pejabat kalau nakal enggak ya, gitu. Pejabat korup, pejabat pengeramput, pejabat maling segala macam ada juga yang baik, enggak?
Nah, ternyata orang ini datang mendekati kita. Nah, maka kata Imam Ghazali, fakun minhu ala haddis sinan, jadikan antara kita dan dia seperti menghindari mata pisau. Apa artinya? Jangan dekat. Udah dekat kita luka. Nah, itu ya. Jangan dekat lah. Tapi pejabat yang nakal, Bang. Ya, ada di sini. Ada pejabatnya juga kita kan. Pejabatnya sibuk, tempat haji majlisnya sibuk. Jadi di sini baik semua orangnya insyaallah ya. RT ada RT. Pejabat dua itu mudah-mudahan pejabat kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa sadiqal afiyah fa innahu a'dal a'da. Ada kawan beparak, apabila beparaknya waktu kita sehat aja. Waktu garing, waktu sakit datangnya, itu jangan diparahi, jangan dikawani itu. Itu namanya a'dal a'da. Musuh di atas musuh, artinya parah bujur sudah ini. Wa iyyaka wa sadiqal afiyah. Iya kan? Iya gitu. Ini lagi sehat. Bagus loh kawan, baik demam, tapi datang. Lagi sehat berkumpulan, ngopi, ngobrol, baiklah akrab. Dapat kabar si Anu masuk rumah sakit, dia cukup orangnya. Nah itu kata Imam Ghazali, itu a'dal a'da, itu bahkan melebihi daripada musuh yang nyata. Parah itu. Alhamdulillah min dzalik. Wala taj'al malaka akram min ghadbin 'abdik. Jangan jadikan hartamu lebih mulia daripada apa itu? Kehormatan. Jangan jadikan harta lebih mulia daripada kehormatan. Fahadal qadru. Habis ya? Habis dah, ini akhir kitab kita yang kita baca. Berapa bulan lagi Ustaz? Di awal ingat 4 belajar. Ada catatannya, ada tak tanggalnya? Berapa bulan? Ingat 2 tahunan lah. 2 tahunan lagi kan. Fahadal qadru, ini semua yang kita baca selama ini, kitab ini, kata Imam Ghazali, ya fatah wa ibuna yakfi kamil bidayatil hidayah, itu sudah cukup bagi kita untuk pemula. Bulan? Artinya awal 2002. Bulan 12 2001 mulai belajar. Ini 2003 bulan berapa? Agustus. Ya itu tolonglah. Sampai 2 tahun ya. Tahun setengah. Baik. Ya itu ya. Insyaallah ya. Jadi kitab yang selama ini kita baca, fajarib biha nafsak fa innahu salah satu aqsamin ismun fil ada fi ada di ta'at wa ismun fi tarkil ma'asi wa ismun fi mukhalafatil khalqi. Jadi kitab ini kesimpulannya cuma 3 isinya. Yang dipelajari setahun setengah ini isinya cuma 3. 1, adab dalam berbuat taat kepada Allah. Yang kedua, adab dalam meninggalkan maksiat, caranya itu aja. Kemudian yang ketiga, adab sesama makhluk Allah. Binatang iya, kawan iya, guru iya, habib iya, orang serumah iya. Nah di sini diatur semuanya ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wahya jami'atun li jumali muamalatil 'abdi mal khaliq wal khalqi. Jadi isi kitab ini kata Imam Ghazali sudah cukup buat kamu dalam berhubungan terhadap Allah atau terhadap makhluk. Fa in ra'aitaha munasabatan li nafsik wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil 'amal biha fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil iman qalbaka wa syaraha bi sadrak. Kalau Anda merasa cocok dengan kitab ini, kata Imam Ghazali, nyaman, kali belajar, asik, diamalkan juga nyambung. Nah, artinya engkau itu termasuk orang yang diberikan Allah Ta'ala cahaya dan engkau termasuk orang yang dapat kelapangan di dada. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu ya. Kita ini sudah habis nih, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Wa tuhaqqiq li hadhil bidayah nihayah. Yakinkanlah bagi ini awal dia punya akhir.
ini Imam Ghazali saking tawaduknya, kitab yang sempurna ini beliau anggap ini awal saja untuk menuju Allah. Padahal dibaca setengah gitu ya. Ini seminggu sekali bang. Wa wara'uha asraran wa abwaran wa uluwan wa mukasyafat. Dan lanjutan daripada kitab ini banyak memiliki rahasia. Bahkan mukasyafat, orang bisa dapat ilmu laduni. Waqad awda'aha. Apa bacanya? Waqad awda'naha fi kitab Ihya'i Ulumuddin fashtaghil bi tafsilih. Dan lanjutan kitab ini kumpulkan di dalam kitab Ihya, kata Imam Ghazali, berjilid besar ya. Maka coba sibukkan diri kamu belajar kitab itu. Wa in ra'aita nafsaka tastazkiru al-'amalu bi hadhihi al-wadha'ib wa tankiru hadha al-fanna min 'amil al-'ilmi wa taqul laka nafsak. Kalau selama belajar kitab ini mentul, ibadah itu bebal, bahkan bayit beramal, gitu maksudnya adalah berat, terasa berat. Yang tadi kan kita asyik, nyaman beramal, berarti dapat hidayah. Kalau kebalikannya kan sudah juga dibacakan kitabnya masih juga pengoler, pemalas segala macam, bayit beramalnya, anna yanfa'aka hadzal ilmu fi mahafilil ulama. Bagaimana bisa manfaat ini kitab di tengah-tengah kalangan para ulama. Ulama aja kata Imam Ghazali baca kitab ini. Masa awak mau? Nah itu maksudnya. Masa awak meninggalkan? Tapi kalau Wahabi ya rata-rata kalangan Imam Ghazali itu minder, tidak mau yang nyatu di sini. Wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqran wal nudara. Kalau kau tidak mau mengamalkan isi kitab ini, belajar sudah harus mengamalkan, kapan Anda bisa lebih unggul daripada sahabat dan kawan-kawan di segi amaliyah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud di situ. Wa kaifa yarfa'u man sabaka fi majalisil umara wal wuzara. Di mata pejabat pun kau hina kalau meninggalkan kitab ini. Orang kalau mengamalkan kitab ini, pejabat pun ikut memuliakan. Maksudnya seperti itu. Wa kaifa yusiluka ila silah wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada. Untuk mendapatkan hajat supaya kabul, rezeki luas. Amalkan kitab ini. Kalau meninggalkan, jangan harap banyak punya rezeki, kata Imam Ghazali seperti itu ya. Ini bagian akhir ya. Fa'lam anna syaitan qad aqwaka wa ansaka man qalabaka wa maswaka. Ketahuilah bahwa syaitan itu telah menyesatkan engkau. Siapa tadi orang yang tidak mau mengamalkan kitab ini? Wa ansaka man qalabaka, dan melupakan engkau. Ay marji'aka, melupakan engkau terhadap hari akhirat. Fatlub laka syaitanan mithlaka liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yanfa'uka wa yusiluka ila bughyatika. Kalau engkau tidak mau mengamalkan kitab ini, berarti engkau orang yang terpengaruh oleh syaitan. Begitu kalau Imam Ghazali, cari aja syaitan yang mirip dengan engkau sudah. Summa i'lam annahu qad la yasqu lakal mulku fi mahallatika fadlan an qaryatika wa baldatika, thumma yafutuka al-mulkul mukim wan na'imud da'im fi jiwa rabbil alamin. Terakhir Imam Ghazali mengatakan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dapat doa beliau ya. Keselamatan awalan wa akhirah. Jadi awal sampai akhir. Yang umpat di tengah kah, umpat di awal kah, umpat di akhir saja kah? Nah, itu dapat doa beliau. Zahiran wa batinan wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam. Minta maaf, minta ridha ya. Itu yang kertas yang saya bagikan tadi, itu sanad namanya. Tapi untuk yang di depan aja ya. Mohon maaf. Sanad kitab tadi. Ya, sanad kitab tadi sampai kepada Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Arwiha an Syekhina Muhammad Abdul Dahlan. Saya mengambil riwayat ini dari guru kami, Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan.
wa huwa yarwiha an Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau mengambil dari guru beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Usulnya ada. Wa huwa yarwiha an Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Saya Yasin mengambil dari gurunya Muhammad Ali Al-Maliki. An Syekh Sayyid Bakri Syata. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. An Utsman Al-Dimyati. An Abdullah Asy-Syarqawi. An Ahmad Abdul Fattah Al-Mallawi. An Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Nakhli Al-Maki, an Abdullah bin Sa'id Baqushayri Al-Maki, an Sayyid Umar bin Abdul Rahim Al-Basri, an Syamsi Syamsuddin maksudnya, Muhammad Ar-Ramli, an Syarafuddin Abdul Haq Muhammad As-Sanbati, an Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani, anba'ana maksudnya, menghabarkan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi An-Taqi Taqiyuddin bin Hamzah bin Umar Ad-Dainawari, Al-Hafiz Abdul Faraj Abdul Khaliq ibni Muhammad Al-Yusufi Al-Baghdadi, Anba'ana Al-Muallif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Tufiya 505. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Wabiha wabisa ini tasanifihi. Itu nama Imam Ghazali tadi ya. Imam Ghazali punya anak Hamid. Nama beliau Muhammad, bapak beliau Muhammad, kakek beliau juga Muhammad. Banyak ulama mengatakan kenapa ulama Imam Ghazali ini punya makom, punya kedudukan, punya ilmu yang begitu luas karena rentetan Muhammad itu tadi. Subhanallah ya, punya kakek nama Muhammad, anak Muhammad. Itu anak Muhammad itu guru. Sebab barokah nama Muhammad yang berurutan itu. Mudah-mudahan turunan kita punya ilmu ya. Jadi ini sanad bukan hanya kitab ini tadi ya. Seluruh karangan Imam Ghazali termasuk kitab Ihya Ulumuddin, Mizanul Amal, Minhajul Abidin, apalagi Faraidul La'i min Rasailih dan yang kitab yang lainnya. Dengan ini riwayat nanti bilang terima ya. Sebagaimana meriwayatkan kepada saya oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Abdallah, kepada pian juga demikian aja hukum jami'ah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kita mintakan seada untuk buat beliau untuk kita lawas sudah belum dapat nasihat dari Habib Hasan. 2 menit orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak enak makan, maka kita akan planning cari obat. Tidak enak tidur, maka kita sibuk mikir cari obat biar enak tidur. Apabila kita tidak enak segala macam, badan kita sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, maka kita akan memikirkan penyakit tersebut biar enak makan, biar enak tidur, biar enak segala macam enak sudah. Itu sakit pada jasad kita. Ada tandanya tadi itu. Kalau tidak enak makan, tidak enak tidur, dan sebagainya. Itu untuk jasad, untuk badan kita, fisik kita. Adapun tatkala kita tidak merasakan lezatnya baca Al-Quran, tidak merasakan lezatnya mendengar lantunan burda, lantunan puja-puji kepada Nabi, tidak ada nikmatnya salat berjamaah,
maka pertanda ruh etam lagi sakit. Nah, kutai guru sekarang sudah. Alamat tidur kutai berarti. Kutai etam guru nih. Berarti etam punya ruh lagi sakit. Kalau ruh lagi sakit, khalas sudah. Ketinggalan berjamaah biasa-biasa dia. Mengerjakan ya biasa sudah. Ketinggalan biasa sudah pokoknya. Bahkan dia mengerjakan karena merasa tidak enak. Hadir majelis karena tidak enak. Bukan karena kelezatan hadir majelis. Ikut maulid, tidak enak untuk datang. Bukan lezatnya untuk datang, tidak. Bukan menikmati lantunan, tidak. Pertanda roh etam lagi sakit. Coba apabila kita masing-masing punya penyakit macam ini, segera diobati. Ya. Sebab segala wirid, segala bacaan kalau etam punya roh macam begini, nggak akan mengena nanti itu. Kalau kita nggak mau menangis, padahal kita membaca tersebut tidak kita paham artinya. Tapi karena memang ruh lagi sehat, air mata keluar, nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung, dan bukan dibuat-buat itu. Kalau ruh kita lagi sehat memang, coba aja saat kita lagi sehat, mau apa aja enak. Tapi lagi sakit dipaksa nggak bisa. Suruh makan orang sariawan coba. Suruh makan. Tidak ada yang enaknya. Minum kopi tidak enak. Sembarang tidak enak. Kan tak lagi sakit memang dia punya jasad itu. Nah, orang kalau sehat rohnya dia. Dulu para sahabat dia apa berperang di bulan Ramadan. Pertama kali Ramadan diwajibkan di zaman itu. Berperang di siang hari pada bulan Ramadan. Pertama kali Ramadan di zaman itu. Mereka semangatnya bukan senjata yang lengkap, tidak. 313 lawan 1000 sekian. Senjata mereka lengkap, ini serba kekurangan. Ada yang jalan kaki, ada yang bawa badan saja. Setor diri, penggal sudah. Setor. Tapi semangatnya luar biasa. Kenapa? Ruh mereka tidak sakit. Ruh mereka sehat. Semangat mereka jadinya tidak mau jauh dari Nabi. Mereka melihat Nabi itu, mereka lupa semuanya. Lupa anak bininya. Bahkan para sahabat sebagian duduk waktu Isya sama Nabi. Mereka lupa pada malam ini, mereka anak istri nggak ada untuk makan malam. Untuk makan malamnya nggak ada, mereka lupa. Saking lezatnya, ini para sahabat mendengar suara Nabi, melihat wajah Nabi. Rohnya lagi sehat. Adapun yang lain, mereka melihat Nabi, mereka tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan. Karena sakit mereka soalnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kita punya hati untuk diobati, nggak lain nggak bukan banyak menangis kita. Ya, banyak menangis, pokoknya air mata dikeluarkan. Tanda-tanda kerasnya hati apa? Nggak menangis orang itu. Orang kalau sudah tidak mau menangis di dunia, maka dipastikan orang akan menangis entar di akhirat. Pasti dia sudah. Ya, Nabi menangis Nabi itu. Nabi banyak menangis Nabi itu. Nabi sudah dijamin sekian tempatnya di mana, apa dapatnya, tapi Nabi menangis terus. Menangis diri Nabi, menangis umatnya, semua ditangisin sama Nabi. Ya, banyak menangis kita itu. Ya, ibu-ibu juga jangan menangis karena laki ya. Bentar lagi nih. Ibu, ini masalah, jangan menangis karena masalah karena rumah tangga. Ya, ibu-ibu, jangan tangisin laki karena bermasalah. Tapi tangisin ibu yang bermasalah sama suami. Jangan tangisin suami yang bermasalah sama ibu, jangan. Tangisinlah ibu yang bermasalah sama suami. Tangisin ibu yang belum ikhlas. Tangisin ibu yang belum menerima. Tangisin ibu yang kurang ibadah. Tangisin, menangislah pokoknya begitu. Ya, banyak menangis. Yang laki juga menangis. Aduh ya Allah, ya apa? Ketinggalan sholat berjamaah biasa, menangis di situ. Ya Allah, minta ampun hamba, ya Allah, dosa hamba. Memang kita tidak bisa, aduh,
Ada nggak rasa, aduh kenapa tadi ya? Kok nggak ini? Kenapa tadi nggak ini? Terakhir, saya tutup. Ada sebuah kisah. Seseorang ini ketika dia bermimpi dihisab sama Allah, pahalanya dirupakan berbentuk manusia. Hadiah ini. Yuk, ini yang mimpi orang ahli ibadah ini. Wahai hambaku, ini rupa hadiahmu, amalmu dulu di dunia. Aku serupakan berbentuk seorang manusia. Ketika dia lihat, matanya kurang satu. Ya Allah, protes ini hamba. Ya Allah, ini kenapa dia kok kurang matanya kok cuma satu, enggak dua matanya. Maka Allah mengatakan, hai hambaku, engkau ini dulu sempurna sholatmu, sempurna puasamu, semuanya sempurna. Tapi pernah engkau lalai bangun malam satu malam saja. Pernah engkau lupa, entah engkau karena kecapean, karena begadang, atau karena di lokasi. Mungkin capeknya mancing, sampai lupa sudah sholat malamnya. Ini orang lupa sholat malamnya sehingga Allah congkel matanya satu karena dia nggak lengkap seumur hidupnya nggak bangun malam tadi itu. Hanya hendak sholat tahajud semalam. Itu akibatnya. Amalnya dia ditampakkan sama Allah berbentuk manusia tapi matanya tidak punya satu. Terbangun dia, ya Allah hanya sekedar mimpi ternyata. Akhirnya merupakan isyarah bagi dia begitu pentingnya yang namanya bangun malam. Nah, dalam kisah ini itu sholat sunnah itu padahal hanya sunnah, sama sekali tidak berkewajiban, sama sekali sudah. Engkau kerjakan pahala, tidak kerjakan, tidak ada dosa pula. Tapi bagaimana orang yang meninggalkan kewajiban dia? Sekedar sholat saja, begitu rupanya ya orang meninggalkan kewajiban, tidak sholat. Na'udzubillah sudah. Ya apa orang meninggalkan sholat? Ya apa kewajiban? Ini kewajiban dia tinggalkan ini. Ya. Yang hadir di sini jangan tenang. Jangan sudah merasa dekat sama guru, dekat sama Habib, dan mau sholat. Tidak berguna itu semua sudah. Tidak berguna sama sekali. Atau sebaliknya, sholat rajin, tapi sama guru tidak mau. Sama Habib anti, sama juga itu. Jangan, kewajiban kita, ini semuanya wajib itu. Orang soleh deketin ya wajib. Sholatnya apalagi sudah itu. Akan terdukung, lengkap jadinya itu. Kalau kurang dikit, ntar ini yang nambahin. Kelengkapan, ntar ini yang nambahin nanti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sempurnakan kewajiban kita. Iya, ayo kita punya ruh, kita punya hati ini. Kalau lagi merasakan ada yang sakit dalam organ roh kita ini, perbaiki dengan apa? Banyak kita menangis ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, berzikir, yang wirid-wiridnya per hari apa yang dibaca. Ya. Bagus itu, wirid itu minta sama guru, bukan minta sama Google. Wirid itu minta sama guru, bukan sama YouTube. Itu sekedar sampingan saja itu. Ya, sekarang di guru diabaikan, YouTube difokuskan. Ya. Nanti pas beramal nanti kalau kerasukan nanti bisa nggak YouTube nanti mengembalikan dia nanti. Diputarkan juga bisa sama guru ya. Belajar sama guru bukan sama YouTube. Minta amal sama guru bukan sama YouTube. Bahkan minta ini guru tolong dibenarkan coba bacaan ulun ini. Bacaan Fatihah saya ini bagaimana benar apa tidak ini? Pernah nggak baca begitu? Belum pernah. Nah, minta bacaan Fatihah sholat ini sudah benarkah ini? Cara tahiyat ini benarkah ini? Cara ruku ini benarkah sudah guru? Cara wudhu guru benarkah ini? Ini wajib ini. Wajib. Beramal tapi nol nilai. Apa gunalah macam begitu? Iya.
Apa guna? Ya, maka dari itu ayo mari kita perbaiki jasad dan roh kita ini. Ya, obat roh itu baca-bacaan, pendengaran, penglihatan. Ya, pendengaran kita dengan yang baik-baik, dengar pengajian. Penglihatan ada 3. Orang soleh, orang tua, Al-Quran. Nggak lihat aja sudah ibadah. Ucapan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang telah kita dengar tadi, apa yang telah kita baca tadi itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pada malam ini majelis ini mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sedikit lagi ya. Jadi waktu ngambil riwayat sanad tadi, guru kami ada mengucap di sini ada catatannya, kata beliau al-ilmu bi mujalasatil ulama. Ini connect dengan yang disampaikan dari Hasan itu. Jadi ilmu itu sumbernya bukan YouTube, bukan Google, bukan Facebook, bukan medsos, tapi insyaallah kepada majelis taklim, kepada pengajian, kepada guru. Jadi langsung kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini menjadi penyebab bertambahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang ada mudah-mudahan tidak dicabut lagi. Kemudian saya ingin menyampaikan lanjutan minggu lalu. Ini update terus insya Allah desanya dia. Jadi kita akan membangun pondok pesantren di Nyalon, tepatnya di Sulawesi Timur. Pondok pesantren kita insya Allah kita baca kitab klasik berkunjung di sana di depan LDI. LDI-nya depannya dengan jalan kita masuk kurang lebih 500 meter tanahnya Pak Haji ini juga kapan dihadiahkan buat kita, buat umat Islam insyaallah, buat umat Nabi Muhammad. Jadi itu sudah selesai, batas tanahnya sudah kelihatan di pakai Excel di garap beliau dan sendiri juga. Kemudian akan ke depan kita akan menata, mendesain di mana letak mushola, di mana letak asrama dan belajar semuanya. Yang perlu kita ketahui, saya mohon doa dan mohon penuh buat dari pihak semuanya. Ini kesempatan baik sebenarnya untuk aset kita akhirat kan. Ini berkelanjutan, jadi mudah-mudahan yang punya rezeki dari saat ini kita sudah mulai open donasi lagi aja, buka bantuan untuk pondok ini. Dan sementara kami belum menyiapkan rekening resmi dari pondok karena belum berbentuk. Jadi boleh ke rekening saya pribadi, kemudian amanah saya gitu aja, atau kasih cash apa, kredit apa, bulan ini 300, bulan depan 700, bulan depannya 5 juta, pokoknya masalah ya. Kan dibalik tapi ya, bulan ini ngasih, bulan depan free dulu. Gitu. Artinya minta dukungan, minta doanya, carikan kalau ada orang mau bayar zakat, akan kita ya. Siapa yang sedih-sedih bingung malah mau berpindahan antaranya juga. Itu siapa tahu kan. Jadi itu aja ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya sampai kalau itu selesai baru saya berhenti minta ini. Ya, minta tolong maksudnya. Itu aja yang mohon maaf, dari Allah Ta'ala salah hilaf mohon maaf. Dan kita cukup dengan barang baik ini dari dunia sampai ke akhirat. Itu aja. Alhamdulillah.